Pertanyaan, benarkah Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir? Adalah salah satu pembahasan akidah yang sering memunculkan kebingungan, perdebatan, bahkan salah paham di tengah kaum muslimin. Agar tidak rancu pembahasan ini, akan kita jelaskan dengan bahasa yang sederhana, tenang, dan berpijak kepada dalil serta pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malamnya. Idza baqiya sulusul lail, jika tinggal tersisa sepertiga malam, nazalallahu azza wa jalla ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Jadi Allah turun ke langit dunia. Man dzalladzi yad'uni fastajibu lahu. Maka siapakah orang yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi nalikane Allah Subhanahu wa taala tumurun wonten ing langit dunia di sepertiga malam, dan itu mudah bagi Allah. Tidak usah dipikirkan macam-macam. Nek kepikiran aneh-aneh macam-macam, berlindunglah kepada Allah. Jadi kalau belajar sifat Allah, pahami sebagaimana apa adanya dalam teks tersebut. Yakini bahwa Allah turun ke langit dunia. Ya, sudah diyakini. Tidak usah dihubungkan dengan ilmu fisika. Loh, bumi kan bulan, tiap malam kan sepertiga malam. Njuk piye? Itu kan pikiran kita sebagai hamba. Bagi Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha pencipta, itu maha segalanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Makhluk berpikir mumet karena penuh keterbatasan, tetapi Allah zat yang maha perkasa, maka segalanya mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada hadis mengatakan Allah turun ke langit dunia, ya sudah, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditahrif, tidak perlu ditamsil, tidak perlu ditakyif, tidak perlu ditanya bagaimana, tidak perlu ditanya seperti apa, dan seterusnya. Pokoknya imani saja bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Dalam Islam, keyakinan tidak dibangun dari logika semata teman-teman, ataupun perasaan, tetapi dari wahyu. Tentang masalah Allah turun ke langit dunia, terdapat hadis yang sangat masyhur, sahih, dan diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi SAW. Hadis ini tercantum dalam kitab-kitab hadis yang paling otoritatif seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda bahwa Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Hadis ini secara sanad dan matan tidak diragukan keabsahannya. Maka dari sisi dalil, Ahlussunnah sepakat bahwa hadis ini benar adanya, bukan dongeng semata, bukan majas buatan ulama belakangan, dan bukan cerita simbolik tanpa makna, teman-teman. Nabi SAW mengucapkannya secara nyata dan berulang-ulang. Para sahabat mendengarnya, meriwayatkannya, dan para ulama setelah mereka menerimanya dengan penuh penghormatan. Namun persoalan yang sering muncul bukan pada apakah hadisnya sahih, melainkan pada bagaimana cara memahami turunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah banyak orang tergelincir kedua ekstrim. Ada yang menolak hadis ini secara mentah-mentah dengan alasan akal tidak bisa menerima, lalu menakwilnya secara berlebihan atau bahkan menolaknya.
Di sisi yang lain teman-teman, ada pula yang memahaminya dengan bayangan fisik seperti makhluk, seolah Allah itu berpindah dari tempat, bergerak seperti manusia, ataupun meninggalkan aras lalu turun secara jasmani. Kedua pendekatan ini keliru teman-teman. Ahlussunnah wal Jamaah menempuh jalan yang lurus. Mereka itu menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan tanpa tahrif, yaitu mengubah makna, tanpa ta'til, menolak, tanpa takhyif, membayangkan bagaimananya, dan tanpa tamsil, menyerupakan dengan makhluk. Nah, maka ketika disebutkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia, kita mengimaninya sebagai sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak membayangkan bagaimana caranya. Kenapa tidak boleh membayangkan bagaimana? Karena Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Semua yang terlintas di pikiran manusia pasti berbentuk makhluk, seperti bergerak, berpindah, membutuhkan ruang dan waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat kepada ruang dan waktu, tidak membutuhkan tempat, dan tidak disifati dengan keterbatasan makhluk, teman-teman. Maka turunnya Allah bukan seperti turunnya makhluk, bukan turun secara fisik, bukan berpindah sebagaimana benda. Para ulama salaf seperti Al-Imam Malik ketika ditanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan kaidah yang sangat masyhur. Istiwa itu maknanya diketahui, bagaimana caranya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan bertanya tentangnya bagaimana adalah bid'ah. Kaidah ini juga berlaku pada sifat nuzul, yaitu turun. Maknanya diketahui dari dalil, tetapi hakikat dan caranya tidak diketahui oleh akal manusia, teman-teman. Ada juga yang bertanya, jika Allah itu turun pada sepertiga malam terakhir, nah, bagaimana dengan perbedaan waktu di berbagai negara? Pertanyaan ini muncul karena mengukur Allah dengan hukum makhluk. Waktu, malam, siang, dan perputaran bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta tidak tunduk kepada ciptaannya. Ketidakmampuan akal kita dalam memahami mekanismenya bukan alasan untuk menolak nas. Sebagaimana kita juga tidak memahami hakikat ruh, takdir, atau bagaimana Allah menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Sebagian ulama khalaf memang menakwil hadis ini, teman-teman, dengan mengatakan bahwa yang turun itu adalah rahmatnya Allah ataupun perintahnya, bukan zatnya. Pendapat ini muncul sebagai upaya menutup pintu tasbih. Namun jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu menegaskan bahwa menetapkan sifat sebagaimana datangnya dalil lebih selamat, teman-teman. Selama tidak diserupakan dengan makhluk. Menakwil tanpa kebutuhan darurat justru berpotensi membuka pintu penolakan terhadap banyak sifat Allah lainnya. Yang terpenting dari hadis ini, teman-teman, sebenarnya bukan perdebatan filosofis, tetapi pesan praktisnya. Allah itu membuka pintu langit pada waktu yang sangat mulia, memanggil hamba-hambanya dengan panggilan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba yang beribadah, luas rahmatnya, dan besarnya keutamaan qiyamul lail serta istighfar di sepertiga malam terakhir, teman-teman. Sayangnya banyak orang itu sibuk berdebat tentang bagaimana Allah itu turun, tetapi lalai memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa dan memohon ampunan. Maka kesimpulannya di sini, teman-teman, benar bahwa Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita mengimaninya dengan penuh ketundukan, tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tanpa memaksakan akal untuk menembus perkara gaib yang tidak diberitahu hakikatnya. Sikap inilah yang ditempuh oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang lurus bukan akidah yang banyak spekulasi, tetapi akidah yang tunduk kepada wahyu, berhenti di batas dalil, dan melahirkan amal. Jika hadis ini kita imani, teman-teman, dengan benar, maka seharusnya ia mendorong kita untuk bangun di sepertiga malamnya.
memperbanyak doa, istighfar, dan taubat, karena saat itulah Rabb semesta alam memanggil hamba-hambanya dengan panggilan yang tidak pernah ditawarkan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.